Bab 202. Anggiani yang memegang tangan George berkata lirih, "Apakah Rianti putri kita?" George mengangguk lalu menarik tangan Anggiani dan Rianti menuju kendaraannya. Dari sana, ia membawa kedua wanita itu menuju Blue Moon. Tiba di Blue Moon, semua karyawan bangkit menyambut Rianti dan membuka ruang VVIP untuknya. George membawa kedua wanita itu masuk lalu memesan minuman ringan saja pada pelayan. Setelah minuman tiba, pelayan keluar dari sana. Maka George berkata, "Sebelum aku memiliki istri resmi, aku sudah menjalin hubungan dengan Anggiani ini." George diam sejenak, menatap wajah putrinya yang masih diam. Lalu ia melanjutkan, "Karena istriku divonis tidak dapat memiliki anak, maka aku memohon izin untuk menikahi kekasihku Anggiani, dan kami memiliki dirimu. Untuk menutupi kondisi ini, maka istriku berpura-pura hamil. Dan di saat Anggiani ingin melahirkan, maka keduanya aku bawa ke rumah sakit di Sia. Di sini aku membayar dokter untuk mengatakan bahwa istriku melahirkan seorang putri, padahal itu anaknya." Sembari menunjuk Anggiani. Rianti menunduk diam. Tak terasa air matanya turun menetes di kedua pipinya dengan suara lirih. Ia berkata, "Kenapa ia meninggalkan aku jika aku adalah putrinya? Cinta kami murni. Aku sudah membahagiakan ayahmu dengan memberikan putri cantik untuknya bersama dengan istri pilihan kakekmu. Jadi aku setelah melahirkan meninggalkan semua dan melupakan jika aku memiliki putri. Aku tidak kembali ke Jiangling karena aku tahu pasti ayahmu akan mencariku di sini. Maka aku pergi ke Jiangnam tinggal bersama ayahku." Anggiani bercerita dengan air mata berlinang. "Aku tidak tahu jika istri ayahmu tidak berusia panjang. Jika aku tahu, sudah sejak dulu aku kembali ke sisi ayahmu merawat dan mengasuhmu," tambah Anggiani. George menarik nafas dalam lalu berkata, "Aku sudah mencarimu sejak ia meninggalkan dunia ini. Namun aku tidak dapat menemukanmu." Anggiani tersenyum menjawab, "Aku menggunakan marga ayahku, Lau. Tentu engkau tidak dapat menemukanku." "Maafkan aku, tentu engkau menderita selama ini," kata George. Rianti bangkit lalu keluar dari ruangan itu, menyetop taksi dan hilang dari sana. George ingin mengejarnya namun ditahan oleh Anggiani. Dengan menggunakan taksi, Rianti menuju markas militer Jiangling. Di sana ia mengamuk meminta bertemu dengan David Oei dan istrinya. Petugas tidak berani memberi izin masuk untuknya. Namun karena memaksa, maka komandan juga terpaksa menghubungi Richard Ye. Richard yang saat itu sedang berada di puncak Kaba berkata pada Frank Lee, bagaimana Rianti mengamuk di markas, ingin bertemu dengan David Oei. Dan ia pamit untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Rianti yang masih mengamuk membuang semua peralatan yang terdapat di meja tamu, baru berhenti ketika Richard berdiri di sana dan bertanya, "Ada apa ini? Kenapa denganmu?" Rianti berdiri lalu menjawab bahwa aku menemui David Oei dan istrinya. Richard diam menatap Rianti lalu berkata, "Sebentar, aku menghubungi kakakmu dahulu." Begitu telepon tersambung, Rianti langsung mengambil telepon itu dan berkata, "Aku ingin bertemu David Oei dan istrinya dengan tanganku sendiri, ingin membunuhnya. Jika engkau tidak memberikan izin, maka aku akan bunuh diri di sini." Di ujung telepon, Frank Lee sedikit kaget menjawab, "Engkau tenang dulu di sana. Aku minta waktu 30 menit." Rianti diam dan menyerahkan telepon kepada Richard. Ia duduk sembari terus menangis. Frank Lee bertanya pada Anita Lu, ada apa dengan Rianti dan kenapa ia berada di markas militer sembari menangis? Anita Lu menjawab, "Ia pergi bersama Anggiani tadi turun kaki bukit." "Siapa yang bertugas menjaga pintu? Suruh ia naik," perintah Frank Lee. Cecilia menarik tangan suaminya lalu berkata, "Engkau tenang dulu. Yang bertugas hari itu Zhao Xiao yang langsung datang ketika mendapat perintah Anita untuk naik." Melihat Zhao Xiao tiba, maka Frank bertanya, "Apakah paman melihat Rianti pergi tadi?" Zhao Xiao mengangguk lalu menjawab. Ia pun berkata,
Ia pergi bersama Anggiani dan ayahnya dengan mobil dinas ayahnya. Franklin langsung mengambil teleponnya menghubungi George. Setelah tersambung, Franklin langsung berkata, "Paman, engkau di mana? Sekarang putrimu sedang mengamuk di markas militer. Ada apakah?" Di ujung telepon dengan penuh keterkejutan, George menjawab, "Ia meninggalkan kami setelah mengetahui rahasia kami dahulu, Tuan Muda." "Rahasia apa? Dan apa hubungannya sekarang?" "Ia ingin membunuh David Oye dengan tangannya sendiri," tanya Franklin. George menjawab, "Maaf Tuan, aku tidak dapat bercerita sekarang, namun aku akan kembali ke markas sekarang." Di markas, Rianti menceritakan kisah Anggiani dan ayahnya pada Richard. Mendengar ini, Richard berkata, "Jika Tuan tidak memberikan izin untukmu, maka aku akan ikut memohon." Richard mengirim rekaman suara Rianti kepada Franklin. Semua mendengar perkataan Rianti kata demi kata. Maka Anita lalu bangkit dan berkata, "Jika engkau tidak memberikan izin, maka aku akan mendobrak markas itu." Feng Long juga bangkit diikuti Cecilia dan lain-lain. Mereka memohon agar diberikan izin untuk Rianti. Franklin menggeleng kepalanya lalu berkata, "Aku tidak ingin tangannya berlumur darah karena membunuh orang." Cecilia berkata, "Engkau berikan izin jika ia sanggup untuk melakukannya itu. Bukan salahmu. Namun aku tidak yakin adikku sanggup melakukan itu. Anggiani itu ibunya. Ia tahu bagaimana menderita ibunya itu, maka kekuatan itu sudah cukup untuk membunuh orang," jawab Franklin. Jackson yang dari tadi diam berkata, "Jika engkau tidak memberikannya izin, maka ia juga memiliki kekuatan untuk membunuh dirinya. Apakah engkau ingin itu?" Franklin menatap Jackson lalu tersenyum pahit dan berkata, "Kakek, engkau benar." Setelah mengatakan itu, Franklin ingin mengirim pesan pada Richard, namun dihentikannya ketika Cecilia menyentuh tangannya lalu mengeluarkan teleponnya menghubungi Rianti. Di markas militer Jiangling, George yang sudah mendengar cerita Anggiani dengan kecepatan maksimum menuju markas. Tiba di sana, George berkata, "Engkau jangan lakukan itu, biar tangan ayah dan ibumu yang melakukannya." Richard menatap George dan Anggiani bergantian. Ia tidak dapat memberikan izin pada mereka kecuali atas persetujuan Franklin. Rianti yang masih menangis berkata, "Engkau hubungi dia. Jika ia tidak mengizinkannya, maka aku akan membunuh diri sekarang." Richard tersenyum menjawab, "Tuan akan mengizinkan. Tadi aku sudah sampaikan jika Tuan tidak mengizinkannya, maka aku akan membantumu mohon padanya. Jadi jangan katakan lagi untuk bunuh diri." Pada saat itu, telepon Rianti berdering. Cecilia menghubungi. Setelah menerimanya, maka suara halus Cecilia terdengar. Cecilia pun berkata, "Kami tahu semua. Kakak iparmu tidak ingin tanganmu berlumuran darah orang-orang biadab itu. Jadi engkau harus mengerti." "Kakak, aku tidak bisa hidup jika dendam ini tidak aku habiskan hari ini," jawab Rianti. Cecilia menjawab, "Tentu kita akan membalasnya hari ini, tapi bukan dengan tanganmu. Sebentar lagi ayah dan ibumu tiba, biarkan mereka berdua yang melaksanakannya." Rianti kembali berkata, "Ayah dan ibu sudah berada di sini, maka perintahkan Richard membawa kami ke tempat dia ditahan." "Aku bisa melakukan itu, namun kau berjanji tidak menggunakan tanganmu sendiri. Karena setiap pembunuhan yang kau lakukan dengan tanganmu itu akan selalu membayang di benakmu," jawab Cecilia. Rianti menjawab, "Baiklah, aku berjanji, namun harus hari ini. Aku tidak ingin ada beban lagi antara ayah dan ibuku." Cecilia tersenyum menjawab, "Berikan telepon ini pada Richard." Richard yang menerima telepon mendengar perintah Franklin dan menjawab, "Dilaksanakan, Tuan." Setelah mengembalikan telepon, ia tersenyum lalu berkata, "Tuan tidak ingin tanganmu berlumuran darah, maka ia mengizinkan ayah dan ibumu melakukan apapun kepada David Oye. Engkau dapat menyaksikannya." Rianti tersenyum lalu berkata, "Engkau pimpin jalan menuju ke tempat mereka." Richard membawa ketiga orang itu ke ruang tahanan. Setelah memerintahkan anak buahnya membawa David Oye dan istrinya dan menyerahkan kepada keluarga George. Sementara di Sia, waktu berjalan dengan cepat hingga waktu jamuan makan malam di aula hotel itu tiba. George dan keluarganya dengan pakaian mahal sudah duduk di meja yang disiapkan oleh panitia. Jimmy dan Roslyn
dalam perjalanan ke aula itu. Di aula itu penuh dengan banyak orang yang Georgie tidak kenal kecuali James, Angli, dan Arka yang pernah berkunjung ke kediaman keluarga Chu di Jiangling. Setelah Jimmy dan Roslyn tiba, Lydia berkata, "Jangan mengambil foto selfie untuk medsos, Bibi." Roslyn tersenyum mengangguk. Jika dulu tentu Roslyn akan mengambil suasana pesta itu untuk dipamerkan di medsosnya. Namun sejak identitas Franklin terbuka dan putrinya menjadi menantu keluarga Lee dan Lu, ia sudah membuang sifat itu. Jimmy menatap orang-orang itu. Tidak ada satupun yang ia kenal. Tepat jam 7 malam, acara itu dibuka. Para pelayan menyajikan makan malam mewah di setiap meja. Semua orang menikmati acara makan malam itu walau bertanya-tanya yang mana tuan besar keluarga Chu yang mengadakan pesta itu, karena tak satu pun dari tamu yang mengenal tuan besar itu. Setelah makan malam selesai dan digantikan dengan makanan dan minuman ringan, maka pembawa acara berdiri di tengah-tengah panggung. Para tamu dimohon berdiri menyambut tuan besar keluarga Chu. Pembawa acara itu meminta tamu untuk berdiri. Seorang lelaki berusia sekitar 60 tahun memasuki ruangan sambil tersenyum lalu berdiri di sisi pembawa acara dan berkata, "Aku Hengki Chu mengucapkan selamat datang di Sia." Di belakangnya diikuti wanita yang seusia dengannya dan 2 orang lelaki tampan lalu duduk di meja itu. Setelah mengatakan itu, Hengki duduk sambil memberi tanda kepada pembawa acara untuk melanjutkan acaranya. Pembawa acara pun berkata, "Tuan besar dan keluarga sudah duduk, silakan para tamu untuk duduk kembali." Setelah melihat tamu kembali duduk, maka pembawa acara kembali berkata, "Acara ini bertujuan untuk ajang silaturahmi keluarga Chu keturunan Kekaisaran Chu." Bersamaan dengan berakhirnya kata-kata pembawa acara, maka lampu di aula itu padam. Suasana menjadi gelap gulita. Perlahan, sinar proyektor menampilkan silsilah Kekaisaran Chu. Pembawa acara membacakan hingga di akhirnya ia berkata, "Leluhur keluarga Chu membuat giok untuk keluarga Chu dengan motif naga, seperti yang dimiliki oleh semua tuan besar." Jimmy diam menatap. Ia sudah melihat bagaimana pembawa acara itu sedikit mengarang cerita dan sengaja menyambung-nyambung silsilah hingga sampai di Kekaisaran Chu. Setelah pembacaan silsilah itu, maka ruangan kembali terang. Pembawa acara kembali berkata, "Sebelum acara dilanjutkan, maka keluarga yang aku sebut diminta berdiri agar dapat dikenal oleh tuan besar Hengki." Maka satu persatu pembawa acara menyebut asal keluarga Chu. Hingga pada keluarga Chu Jiangling, maka Georgie berdiri. Tersenyum membungkuk pada Hengki Chu dan pada semua tamu yang hadir. Setelah semua tamu diperkenalkan, maka Jimmy sedikit kaget karena ternyata hampir di setiap kota dan provinsi negeri ini ada keluarga Chu. Mengapa ia tidak mengetahui hal ini, pikirnya. Hengki Chu berdiri lalu berkata, "Tentu kalian semua bertanya bagaimana aku menemukan kalian semua. Banyak orang bermarga Chu, namun tidak banyak yang memiliki giok keluarga. Jika memiliki giok, maka itu adalah keluarga Chu yang asli keturunan Kekaisaran Chu." Hengki ingin melanjutkan kata-katanya, namun terhenti ketika salah satu tuan besar berdiri ingin mengatakan sesuatu.